Jumat, 4 November lalu, genap 1 tahun Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggalkan dunia fana. Sempat terpuruk dalam perasaan kehilangan, keluarga yang ditinggalkan sudah bangkit untuk menunaikan amanat Vanessa Bibi. Fujianti Utami, adik Bibi yang dulu bukan siapa-siapa, kini sudah menjadi selebgram papan atas peraih sejumlah penghargaan. Demikian pula Mayang, adik kandung Vanessa yang sudah merilis single perdana dan siap terjun ke dunia akting. Jika kesuksesan bisa diraih setelah kepergian Vanessa Bibi, kebersamaan di antara keluarga besan justru semakin meregang. Benarkah Haji Faisal masih menuntut permintaan maaf ayah Vanessa karena telah menganggap dirinya mengeksploitasi Gala Sky Andriansyah, putra Vanessa dan juga Bibi? Setelah dianggap sebagai monumen cinta sejati oleh penggemarnya, apakah makam Vanessa dan Bibi akan dipisahkan? Lalu bagaimana Fadly dan Franz Faisal memaknai setahun kepergian abang dan kakak iparnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta menarik yang membingkai perayaan haul 1 tahun Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Jumat 4 November lalu menjadi hari penting sekaligus paling getir bagi kedua keluarga besar, yakni keluarga Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Pasalnya di 4 November 2021 lalu itu menjadi hari paling naas bagi sejoli almarhum dan almarhumah Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Pasangan yang baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi itu tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan maut setelah kendaraan SUV yang ditunggangi pasangan ini tiba-tiba kehilangan kendali saat melaju di ruas tol Jombang kilometer 672 menuju Surabaya. Vanessa dan Bibi yang sedianya memenuhi undangan rekan bisnisnya malah terhempas di jalanan setelah juru kemudi yakni Tubagus Jodi kehilangan kendali kala kendaraan melaju kencang hingga menabrak pembatas jalan. Mobil SUV warna putih yang baru dibeli pasangan ini pun oleng, berkali-kali terjungkal hingga tubuh mendiang Vanessa remuk redam terhempas sejauh 3 meter dari kendaraan lalu menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian. Sampai lihat berita tante itu sampai nggak nyangka gitu dia tabrakan di Jombang ya kalau nggak salah. Waktu itu kan mau ulang tahun tuh. Udah mengucapkan sama tante nih ada firasat apa gitu. Tentunya dia kecelakaan. Mi selamat ulang tahun ya gitu. Takutnya Vanes nggak ketemu Mimi gitu. Mungkin udah ada firasat mungkin. Udah ngucapin dia Mimi kan sama sama Nesa ulang tahunnya tanggal 21 Desember. Nesa ngucapin dulu sama Mimi katanya gitu. Mungkin itu yang terakhir dia ngomong sama tante. Iya, tante lihat berita langsung nangis. Sampai nggak percaya gitu, sampai gemeteran. Yang nggak pernah dilupain adalah kalau lagi ulang tahun istri saya atau ulang tahun saya. Dia selalu menanyakan itu. Berkesan dan nggak bisa dilupakan ya 2 minggu sebelum Vanessa mengalami kecelakaan, yaitu Vanessa memberikan surprise ulang tahun buat Dedi. Itu nggak nyangka gitu. Itu adalah hari terakhir Dedi ngelihat dia, hari terakhir Dedi melihat Vanessa, ya megang Vanessa, meluk Vanessa, mencium pipi kiri kanannya. Itu udah hari terakhir, nggak ngelihat artinya udah 2 minggu kemudian kecelakaan gitu. Itu yang buat Dedi tuh ya Allah, nggak nyangka gitu ya. Tak kalah tragis, Bibi juga tewas secara tragis dengan kondisi sebagian tubuhnya remuk terhimpit badan kendaraan. Beruntung putra sulung keduanya Gala Sky selamat hanya mengalami luka ringan di bagian pelipis mata dan memar di pipi. Sementara Jodi yang berhasil selamat harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya sebagai juru kemudi. Saya kalau lagi ngelihat di TV ada berita-berita, terus ada keputusan bahwa dia di penjara, ya udah, emang itu yang harus dia terima, itu aja
Ya kita keluarga cuma bilang ya itu harus itu emang diterima sama Pak Jody, emang harus seperti itu gitu. Kisah tragis itu seolah menutup lembar bahagia yang baru saja dicecap sejoli ini. Apalagi di bulan dan tahun itu, Vanessa dan Bibi baru saja bangkit dari keterpurukan hidup. Mulai dari cerita getir di penjara saat mengandung Galaskai, hingga pernah kesulitan untuk membayar tagihan listrik. Bahkan sejoli ini baru saja berdamai dengan kedua orang tua masing-masing hingga sudah mengantongi restu pernikahan keduanya. Tapi sayang, cerita indah itu hanya selintas setelah nyawa keduanya terenggut di jalanan. Kisah tragis sehidup semati sejoli ini pun kini menjadi monumen keabadian cinta di atas gundukan tanah pemakaman Taman Pemakaman Umum Islam Malaka, Jakarta Barat. Dan tak terasa sudah setahun sejoli ini pergi meninggalkan keluarga juga dunia hiburan tanah air. Sejak Jumat lalu, makam mendiang Vanessa dan Bibi pun mulai ramai diziarahi para fans. Ingat banget. Baiknya, lucunya, lucu baiknya gitu. Kalau kita lewat kayak ke toko kan nggak pernah dia negur gitu. Biarpun saya masih sama suami dia dekat gitu, tapi baiknya itu memang hebat itu anak. Sangat sedih ya, sangat sedih banget aku. Sedih. Ya namanya kehilangan ya sedih lah ya. Gitu, jadi Al-Fatihah buat mereka biar di sana tenang gitu. Tak ketinggalan kedua keluarga baik dari kubu Haji Faisal maupun Dodi Sudrajat secara bergantian datang melayat, melafalkan doa-doa sambil mengenang kepergian almarhum dan almarhumah. Kesedihan dan rasa kehilangan tampak masih begitu bergurat baik dari wajah Haji Faisal maupun sang istri Dewi Zuriati. Ziarah ini kita teringat lagi kisah 1 tahun yang lalu. Gimana sedih dia, gimana sakit dia, meregang nyawa. Ya perasaan baru kemarin gitu, soalnya udah 1 tahun. Tapi kami susah banget gitu pergi dari kenang-kenangan mereka. Soalnya mereka terlalu baik banget. Anak baik banget, anaknya berbakti sama orang tua. Kenapa Allah cepat banget maksud dia? Gak nyalahin Allah sih, mungkin udah takdir. Tapi rasanya berat banget bagi kami ditinggalin kedua anak ini. Berat banget. Bahkan kabarnya Fuji Utami, tante yang disebut-sebut paling sah mengasuh Galaskai, di momen ulang tahunnya tak sesumringah seperti biasanya. Karena sehari setelah perayaan ultah, ia harus memperingati kepergian sang kakak dan iparnya. Kita doa aja yang terbaik kan, emang. Ini Kak Aurel mulu lagi, bentar ya guys. Nangis sih, kayaknya emosinya, karena kan setiap ulang tahunnya kan H-1 kan. Yang kita tahu, jadi pasti keinget gitu loh. Jadi moodnya ada pasti kurang baik gitu. Tapi mau gimana pun kita sekeluarga harus ikhlas. Alhamdulillah bisa hadir, bisa ikut berdoa dan mengenang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh almarhum. Banyak yang sayang, karena yang datang banyak karena banyak yang sayang, mendoakan almarhum di sana. Iya, dari malam ke pagi tuh masih nangis terus. Pelan-pelan coba aku hibur. Makanya aku bikin kayak ada clue-clue di setiap surprise-nya, karena biar dia ngerasa happy, dia ngerasa fun. Terus aku juga mau nunjukin ke dia kalau dia tuh nggak sendiri, dia tuh banyak banget yang sayang sama dia. Pekat duka tak kalah bergurat juga mewarnai peringatan tahlilan dan pengajian yang dihelat secara terpisah di kediaman ayah kandung almarhum Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Dihadiri mantan kekasih Vanessa, Niki Tirta, Dodi
tampak mendapat dorongan energi yang kuat untuk mengenang momen getir ditinggal putri sulungnya yang baru saja mulai akur dengannya. Apa yang aku bisa kasih, walaupun gak bisa secara langsung ke almarhumah, tapi setidaknya aku bisa kasih ke keluarga yang tersayang dari almarhumah. Niki sama Dedi tuh udah bukan dekat sekarang aja gitu ya. Dari dulu kita sudah deket, Niki sudah deket sama ya semenjak deket sama Vanessa sebagai sahabat, sebagai teman, itu dekat sama Dedi ya. Dedi sudah anggap Niki tuh teman, sahabat ya, sebagai Niki nganggap Dedi juga orang tua, Dedi anggap Niki juga anak juga ya. Lebaran tahun kemarin tuh adalah lebaran tersepi yang pernah aku lewatin. Kak Aicha itu adalah orang yang paling kita tunggu-tunggu kalau lebaran. Udah pasti adalah Kak Aicha tuh pasti, Kak Aicha juga yang orang yang paling excited gitu kalau misalkan lebaran. Jadi kayak masih benar-benar ngerasa kehilangan. Meski rasa kehilangan itu masih terasa, tapi pekat duka itu pelan tapi pasti sudah mulai mencair. Apalagi tak lama setelah jenazah sejoli ini dimakamkan, baik Haji Faisal maupun Dodi sama-sama menuai berkah dari kedukaan yang begitu pekat. Kontroversi dari kontroversi yang mencuat, perlahan justru makin melambungkan nama anak-anak Haji Faisal yang notabene bukan datang dari kalangan selebriti. Nama di antara 3 adik-adik Bibi, Fuji Utamilah yang paling meroket namanya karena menyandang label Tante Galaskai paling care. Fuji banjir simpati ketika nama Dodi dan Mayang semakin tersudut karena sejumlah isu, mulai dari isu harta gono gini, hak asuh Gala, hingga kontroversi rencana pemindahan makam. Kita nggak boleh lagi lah melihat ke belakang semua karena anaknya meninggal, apa nggak begitu kok. Ini kan semua takdir Allah, iya kan? Namanya Allah kalau mau beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kan, gitu. Jadi ya sah-sah aja, nggak masalah kalau saya lihat ya. Perubahan itu terjadi ya karena selama ini anak dan menantu saya itu kan telah memberikan suatu pendidikan lah ya, suatu dia mengajari dahulu sebelum dia kepergian dia mengajari acting lah, mengajari apa, dan bakat itulah dan apa yang diajarkan kepada dia itulah yang dia kembangkan sekarang menurut saya. Sementara Mayang, adik kandung Vanessa yang paling sah, justru banyak menuai cibiran dan kecaman. Meski kecaman dan cibiran itu pelan mampu dimanfaatkan Mayang, hingga ia pun perlahan bermetamorfosa menjadi penyanyi, meneruskan separuh talenta sang kakak mendiang Vanessa Angel. Aku emang lebih passion aku memang di nyanyi gitu, di musik ketimbang di dunia acting. Tapi kalau misalkan ya emang ada rezekinya di dunia acting juga ya insya Allah ya. Ya aku merasakan apa yang Kak Aicha rasakan ya. Ya setelah aku menyelesaikan film layar lebar aku ternyata oh ya udah ini cukup jadi pengalaman aja karena kan aku juga kuliah ya. Aku nggak mau kuliah aku terganggu karena syuting film layar lebar. Apalagi kalau syutingnya harus dari pagi ketemu pagi itu gak bisa banget karena aku gak bisa ninggalin kuliah aku karena kuliah itu tetap nomor 1. Berkah popularitas ternyata tak hanya meroketkan nama Fuji. Apalagi sejak ia menjalin kasih dengan adik YouTuber kenamaan Atta Halilintar yakni Thorik Halilintar. Popularitas itu belakangan juga mulai berpihak pada Franz Faisal yang mulai menjadi sorotan warganet. Sejak disebut-sebut dekat dengan mantan istri komedian Sule, Natalie Holscher. Malu gitu Risi. Gak apa-apa keluarga. Masa keluarga kita masa nggak boleh peluk keluarga ya kan? Meluk keluarga tuh ada sesuatunya loh maksudnya. Kecuali emang di luar itu ya maksudnya kan. Justru aku iri loh. Hah? Nggak masalah. Ya kayak kakak aja misalnya meluk kakaknya atau orang tuanya kan pasti seneng banget gitu. Iya dong, gitu. Aku justru iri sama keluarga mereka tuh kayak hangat banget gitu. Terus mereka saling peduli, saling mengerti perasaan satu sama lain. Begitu juga dengan Fadly Faisal yang memainkan drama percintaan dengan Rebecca Klopper. Bahkan ibunda Bibi Dewi Zuhriati ikut-ikutan ngartis. Hingga punya akun dan kanal video berbagi sendiri. Dewi yang semulanya sebagai ibu rumah tangga dan sejatinya menemani Galaskai beberapa kali juga eksis meladeni wawancara awak media, bahkan ketika sengit kasus perebutan hak asuh Galaskai di pengadilan. Saya nggak munafik orangnya, memang saya sudah berubah artinya
Saya yang dulunya tidaklah mungkin tidak begitu kenal ya. Kenal mungkin sekitar Tanah Abang orang paling kenal sama saya. Sekarang Antero saya kenal orang sekarang. Jadi Pak Haji Faisal udah kenal orang. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah netizen baik-baik dan mereka sampai sejauh ini menilai pada umumnya positif. Berkahnya tuh dari mereka, dari awal pun dari gue di bawah banget sampai di sini itu berkah dari mereka. Ya kalau mau ngomong bersyukur, gue kalau misalnya lebih bersyukur kalau misalnya mereka masih ada. Sampaikan sama Rebecca nih, apa yang disampaikan buat Rebecca? Puji dulu. Oke. Apa yang pengen disampaikan? Lu lihat nggak tadi cincinnya 180 juta tuh dari Torik. Cabut. Jadi secara ekonomi gitu, Mayang ya padanya lah gitu. Beda kan kalau pihak-pihak sebelah kan mempromosikan gitu. Bahkan juga simpati orang kan malah memberi mobil gitu. Dan saya mengatakan juga pada kesempatan ini mudah-mudahan dalam perkara perwalian itu hakim itu bisa melihat melihat kelebihan-kelebihan yang luar biasa gitu. Dan yang pasti jelas pamor Haji Faisal dari sebelumnya hanya juragan toko kain di Tanah Abang seolah kini bermetamorfosa menjadi selebritas hingga digait salah satu partai 10 besar tanah air. Haji Faisal bahkan kabarnya telah resmi mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Lantas benarkah Haji Faisal aji mumpung? Iya kan nanti dengan sendirinya akan belajar karena biasanya di partai itu ada pendidikan politik gitu. Nanti mungkin sebelum pencalekan ada pendidikan politik. Nanti juga kalau lolos juga ada pendidikannya sebagai anggota legislatif. Saat keluarga Haji Faisal nyaris ramai-ramai menuai berkah popularitas, nasib Dodi Sudrajat sebaliknya justru lebih miris. Selain ditinggal sang istri, pasca konflik perebutan hak asuh Gala memanas, lantaran bulian warganet, pekerjaan Dodi juga sempat terbengkalai, hingga dikabarkan ekonominya terpuruk. Jikapun nama Mayang mulai dikenal sebagai penyanyi, namun pundi-pundi rezeki tak sebanjir mengalir pada keluarga mendiang Bibi. Kalau komentar-komentar negatif gitu kan pasti masih banyak ya sampai sekarang. Ya walaupun udah ya alhamdulillahnya udah hampir ya 85% lah komentarnya positif ke aku, itu aku udah kayak bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah gitu. Ya walaupun selebihnya masih ada yang komentar negatif ya gak apa-apa lah ya, namanya juga di dunia entertain ya. Pasti ada yang suka dan gak suka gitu. Cuman yang komentar negatif nggak aku tanggapin, cuman kalau yang komentar positif aku jadiin motivasi untuk lebih semangat lagi ke depannya gitu. Meski tensi perseteruan antara kubu Haji Faisal dan Dodi Sudrajat mulai reda setelah putusan pengadilan yang memenangkan Haji Faisal sebagai pemegang hak asuh Gala, tapi kabarnya rencana kontroversial Dodi Sudrajat yang pernah ngotot memindahkan makam Vanessa yang sempat ditentang Haji Faisal dan fans fanatiknya, kabarnya kembali kencang berhembus dari keluarga Dodi Sudrajat. Lantas benarkah rencana itu masih ngotot ingin diperjuangkan Dodi? Atau sebaliknya, ia sudah pasrah daripada jadi masalah baru di kemudian hari? Apa kata keluarga Dodi lainnya? Benarkah jika tak dipindahkan, justru keluarga mengingkari amanat dari almarhumah? Kita ambil hikmahnya. Yang kemarin rame termasuk Mbak Tiara Marlen ya. Kita ambil hikmahnya semua. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita jalankan bersama-sama. Lantas bagaimana nasib Gala Sky saat ini? Benarkah karena kesibukan mereka justru melupakan keutuhan perhatian untuk Gala? Bagaimana pula nasib Tubagus Jodi sang sopir yang sudah mendapat vonis hukuman?